Sholatin fi masjid, ya, lebih baik daripada 1000 kali lipat daripada masjid yang lain yang ada di Indonesia. Makanya usahakan ketika berada di kota Madinah itu Bapak Ibu tetap bisa sholat di Masjid Nabawi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu di Rahman, teman-teman Allah, teman-teman Rasulullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mana insya Allah kami akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita jalan-jalan, ya. Jalan-jalan di sekitar Masjid Nabawi ini, karena Nabawi selain Raudhah itu banyak Bapak Ibu tempat-tempat bersejarah yang mungkin belum kita dengar Bapak Ibu, ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita jalan-jalan ini nanti Bapak Ibu bisa lebih mengenal lagi, ya, tempat-tempat yang bersejarah baik yang pernah dikunjungi oleh baginda Rasul, sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sebelumnya saya kenal lihat sebelah kiri kita Masjid Nabawi, ya, karena keutamaannya sholatin fi masjid, ya, lebih baik daripada 1000 kali lipat daripada masjid yang lain yang ada di Indonesia. Makanya usahakan ketika berada di kota Madinah itu Bapak Ibu tetap bisa sholat di Masjid Nabawi, ya. Kemudian Bapak Ibu, ada yang tahu Bapak Ibu berapa jumlah payungnya ini? Tidak tahu, ya. Belum pernah hitung, ya. Nanti memang dihitung, ya. 10. Jadi payungnya itu kurang lebih 250 Bapak Ibu. Total payung daripada Masjid Nabawi ini, ya. Biasanya kalau Bapak Ibu mau lihat kapan payung ini dibuka, itu biasanya jam 5 lebih 55 menit bukanya, ya. Itu pada musim panas, ya, kita bukanya jam segitu. Kalau musim dingin mungkin agak mundur sedikit karena subuhnya agak mundur Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian kalau menaranya Bapak Ibu ada yang tahu, ada yang hitung? Ya, kalau menara Masjid Nabawi itu ada 10 menaranya, ya. Ada 2 kubah, ada kubah utama dan ada kubah tambahan yang warna silver. Yang utama itu yaitu kubah hijau yang dikenal dengan Qubbatul Hadra, ya, simbol daripada Masjid Nabawi. Yang mana di bawah kubah ini Bapak Ibu, disitulah tepat makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian luas daripada Masjid Nabawi ini Bapak Ibu kurang lebih 40 hektar, ya. Ditambah lagi di atasnya dibangun untuk bangunan di atasnya kurang lebih 20 hektar. Kemudian sekitar halamannya saja itu 30 hektaran Bapak Ibu, ya. Itu daripada luas daripada Masjid Nabawi ini. Jadi itu bisa menampung sampai 1 juta jamaah. Nah, biasanya kondisi full itu pada bulan Ramadan, ya. Bahkan ini sekarang ini akan menjadi tempat sholat juga, ya. Ini perluasan dari tempat sholat, ya. Ini bisa menampung sampai 500-an ribu jemaah Bapak Ibu, ya, di sini. Nah, makanya ini sekitar kalau kita total semuanya mungkin kurang lebih 100 hektar Bapak Ibu untuk kawasan daripada Masjid Nabawi ini. Baik Bapak Ibu, ya, jadi di sini kita berdiri, sengaja saja berdiri sebelah sini karena di sebelah kanan ini Bapak Ibu bisa lihat, ya, banyak orang-orang memandang di sebelah kanan. Kemudian ada bangunan baru di dalamnya. Ini adalah tempat bersejarah Bapak Ibu yang dikenal dengan nama Sakifah Bani Sa'idah. Apa itu Sakifah Bani Sa'idah? Sakifah itu artinya balai pertemuan Bapak Ibu, ya. Sa'idah nama daripada Bani atau kelompok daripada keluarga yang ada di kota Madinah ini dari kalangan orang-orang Ansor. Dan tempat ini Bapak Ibu dulunya biasanya digunakan oleh orang-orang Ansor. Bapak Ibu tahu sebutan orang Ansor untuk orang siapa? Jadi Ansor itu untuk orang sahabat yang asli dari penduduk kota Madinah, itu orang Ansor, ya. Kalau di kita namanya bukan apa yang Ansor, bukan yang betul ulamanya, ya. Ansor itu adalah sebutan untuk para sahabat yang asli daripada orang-orang Madinah. Sedangkan yang datang ke kota Madinah, yang datang dari Mekah disebut dengan orang-orang muhajirin, ya. Sedangkan yang tinggal di sini namanya orang-orang Ansor. Kenapa tempat ini menjadi tempat bersejarah Bapak Ibu sekalian? Dalnya ada tempat balai pertemuan biasa dulunya orang-orang Ansor. Dulu Bapak Ibu di tempat inilah tempat dibaiatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah pengganti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau khalifah yang pertama Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana sejarahnya? Kenapa kok bisa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dibaiat di sini untuk menjadi khalifah?
Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika berita wafatnya baginda Rasul itu sudah sampai ke telinga para sahabat, banyak sekali sahabat-sahabat yang tidak percaya Bapak Ibu dengan meninggalnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tidak menerima dengan meninggalnya baginda Rasulullah SAW karena musibah yang mereka rasakan terbesar, yang paling berat mereka rasakan adalah ketika meninggalnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, apa kata beliau? Barang siapa yang mengatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia atau wafat, aku penggal kepalanya. Saking tidak percayanya Bapak Ibu. Berat sekali berita yang diterima oleh Umar bin Khattab. Saking tidak percayanya Bapak Ibu. Tapi ketika datang ke tempat ini ya, ke tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat ya, beliau baru percaya. Lemas banyak yang pingsan daripada para sahabat Bapak Ibu. Nah, ketika itu Bapak Ibu sekalian ya, banyak sahabat-sahabat tidak percaya bagi meninggalnya baginda Rasulullah SAW, dan telah dijelaskan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jelaskan bagaimana bahwasanya Rasul itu adalah seorang Nabi, Rasul, dan juga seorang manusia. Bisa juga wafat. Ya, juga manusia wafat, ya, hidup dan juga mati. Barulah menerima penjelasan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mereka semua percaya. Ya. Tapi Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu tidak langsung dimakamkan pada hari wafatnya. Hari apa meninggalnya baginda Rasul? Hari Senin. Ya, lahirnya baginda Rasul hari Senin. Ya. Tapi baginda Rasul tidak dimakamkan pada hari itu juga. Kenapa? Banyak sekali perdebatan para sahabat di mana akan dimakamkan baginda Rasulullah SAW. Ada yang mau dimakamkan di Baqi, ada yang dimakamkan di tempat yang khusus seperti itu. Banyak perdebatan di antara para sahabat. Ya, kemudian banyaknya sahabat-sahabat yang berziarah juga Bapak Ibu sekalian. Ya, karena hampir semua sahabat itu berkumpul di satu tempat ini dan tidak cukup rumah beliau. Harus satu persatu yang melihat baginda Rasulullah SAW. Itu menyalakan beliau yang menyampaikan salam satu persatu. Ya, di giliran yang sahabat yang laki-laki dulu, kemudian sahabat yang perempuan, kemudian sahabat-sahabat yang dari jauh, seperti itu Bapak Ibu. Itu sampai memakan waktu sampai 2 hari Bapak Ibu sekalian. Ya, sehingga Rasulullah SAW itu dimakamkan pada malam Rabu. Ya, dimakamkan pada malam Rabu. Dan ketika terjadi perbedaan pendapat di mana baginda Rasulullah SAW itu akan dimakamkan, ya, kelompok daripada sahabat yang dari Ansor berkumpul di tempat ini Bapak Ibu. Apa yang mereka bicarakan? Ya, mereka ingin langsung mencari pengganti baginda Rasulullah SAW. Karena kota Madinah ini sudah menjadi satu kota yang sudah utuh Bapak Ibu, yang sudah dipimpin oleh baginda Rasul. Mereka sudah biasa dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana. Harus ada yang menggantikan supaya tidak terjadi perpecahan, ya, tidak terjadi peperangan antara sahabat-sahabat yang lain. Karena sebelum baginda Rasul datang ke kota Madinah ini, di kota Madinah ini sering terjadi perang saudara. Ya. Orang-orang Ansor itu dari 2 golongan, dari suku Aus dan suku Hazrat. Mereka ini sering berperang Bapak Ibu. Tapi ketika Rasul datang ke sini, damai. Kemudian hidup mereka tenang. Kemudian tidak ada konflik. Nah, meninggalnya baginda Rasul, mereka ingin mencari pengganti yang menjadi pemimpin di kota ini supaya ada yang memimpin mereka. Saat itu Bapak Ibu, mereka memilih salah satu pembesar mereka. Namanya Sa'ad bin Ubadah. Tapi saat itu Bapak Ibu sekalian, berrahman yang dirahmati Allah, berita ini sampai ke telinga para sahabat yang sedang mempersiapkan pemakaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Bapak Ibu, karena mendengar berita ini begitu penting Bapak Ibu. Kenapa begitu penting? Jikalau secara sepihak mengangkat seorang pemimpin, tentunya akan terjadi perpecahan juga. Sehingga saat itu datanglah Abu Bakar As-Siddiq, beliau meninggalkan persiapan pemakaman baginda Rasul karena ada yang lebih penting. Supaya tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi peperangan. Datang pada saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, ya, datang ke tempat ini. Kemudian saat itu beliau menanyakan kepada sahabat-sahabat Ansor, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang memilih pemimpin dari golongan kami. Karena yang paling cocok memimpin di kota ini adalah tentunya orang-orang Ansor yang asli daripada kota Madinah. Tapi apa kata Sayyidina Abu Bakar? Saat ini kita sedang berduka, menunggu mencari bagaimana di mana dimakamkan baginda Rasulullah SAW. Kenapa kalian sedang menimbulkan perpecahan tempat ini? Ya, jikalau kita ingin melihat bagaimana Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa beliau pernah mengatakan yang menjadi pemimpin setelahku adalah orang-orang Quraisy. Karena Rasulullah SAW dari itu Quraisy, artinya orang-orang Mekah. Sedangkan orang-orang Ansar itu adalah wazir. Itu ada sabda Rasulullah SAW. Wazir itu artinya
pembantu-pembantu daripada pemimpin, atau yang kita kenal dengan menteri-menteri kalau sekarang bahasanya Bapak Ibu. Orang Ansor itu jadi menteri-menterinya, jadi wazir-wazirnya, sedangkan yang menjadi pemimpin adalah dari orang-orang Quraisy. Sehingga orang Ansor Bapak Ibu, keimanan mereka luar biasa. Dengan mendengar seperti itu saja dari Abu Bakar As-Siddiq, mereka langsung taat Bapak Ibu. Kalau begitu angkat siapa yang menjadi pemimpin dari kalian? Diangkatlah tangan Umar bin Khattab Bapak Ibu. Kenapa Umar bin Khattab? Karena beliau orang yang paling tegas, yang paling berani. Ya, kalau ada sahabat yang menyimpang, beliau langsung adil. Ya, ini ketegasan daripada Umar bin Khattab. Diangkat tangan Umar bin Khattab oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika diangkat tangannya, diturunkan lagi oleh Umar bin Khattab, apa kata beliau? Selama aku masih hidup, ya, selama Sayyidina Abu Bakar masih hidup, kemudian aku menjadi pemimpin, lebih baik aku dipenggal kepalaku daripada aku menjadi pemimpin dan Abu Bakar masih hidup, ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, sambil kita jalan ya. Dan sebabnya hijrah, Rasulullah SAW memilih Abu Bakar As-Siddiq untuk menemani perjalanan hijrah beliau dari Mekah ke kota Madinah. Yang kedua, akhir hayat baginda Rasul, ketika beliau sakit, Bapak Ibu sekalian, selalu memilih Abu Bakar As-Siddiq menggantikan beliau menjadi sekarang. Nah, ini sekarang dan pemerintah Saudi mungkin sedang banyak merenovasi tempat wisata religi, tempat bersejarah. Maaf ya Bu, yang mirip di jadi inilah sejarah daripada Bapak Ibu, kalau datang kembali lagi sudah tahu kenapa ini bisa sekali ini di tengah. Ada kan? Yuk mungkin benar ini. Jalan itu perintah memang sudah boleh kumpul. Masjid Sayyidina Ali. Ya, kenapa dinamakan Masjid Sayyidina Ali? Ada mengatakan di sinilah posisi rumah daripada Sayyidina Ali ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, sudah wafat. Ya, di beliau banyak yang keluar dari sekitar kawasan Masjid Nabawi. Beliau meninggal rumah di sini, ada mungkin mendirikan langsung masjid di sini dan mengimami para sahabat juga di kawasan itu. Masjid masjid kecil atau masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat, itu musola. Tapi sebutan musola Bapak Ibu, ya, itu sebenarnya adalah kawasan yang dibatasi untuk bisa mengerjakan sholat. Misalkan itu bukan masjid ya, jadi dia bukan masjid, tapi tempat yang dibatasi. Dulunya nggak ada atapnya. Yang mana? Dulunya nggak ada atap. Nggak ada. Ya. Ini makanya tempatnya tanahnya lapang. Jadi tanah lapang ya dibatasi, tempat melaksanakan sholat itulah yang dinamakan musola. Makanya namanya masjid musola. Ya, kenapa kemudian dinamakan Masjid Musola dan Masjid Umamah ini? Karena dulu di tempat inilah biasanya kalau Rasulullah SAW dan para sahabat mengerjakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, ataupun sholat istisqa, itu di tempat ini Bapak Ibu sekalian. Tentunya belum ada apa-apa, ya, karena dulu dibatasi di tanah lapang, kemudian disebutlah musolaya kata baginda Rasul, musolaya kata baginda Rasul, musolaku kata baginda Rasulullah SAW. Karena tempat yang dibatasi untuk sholat, ya. Kemudian kenapa dinamakan Masjid Gumpalan Awan? Karena dulu Bapak Ibu ketika Rasulullah SAW ada mengatakan ketika sholat istisqa, ya, ketika sholat istisqa minta hujan dan saat itu kondisi sangat panas sekali, ya, ketika Rasulullah SAW sedang membaca khutbah, tiba-tiba langsung datang gumpalan awan melindungi para sahabat, menaungi dan bagi Rasulullah SAW, kemudian turunlah hujan. Itu riwayat yang pertama. Yang kedua, ada mengatakan ketika sholat yang Idul Fitri yang namanya musim panas di sini Bapak Ibu, jam 7 pagi saja itu sudah panas sekali. Kalau di Madinah ini, ya, sama kayak panasnya kita siang di Indonesia, jam 7 pagi Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW berkhutbah dan dalam keadaan panas, datanglah awan menaungi baginda Rasulullah SAW. Sehingga masjid itu kemudian dibangun untuk mengenang awan-awan tersebut dengan sebutan Masjid Gumpalan Awan atau yang dikenal dengan Masjid
Humamah. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, di samping kanan ada mirip seperti Masjid Humamah, tapi agak kecil lagi. Ya, itu namanya Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, saya mengatakan di situ posisi daripada rumah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika sudah wafatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak yang keluar dari kawasan Masjid Nabawi ini ketika Rasulullah SAW itu sudah wafat. Ya, ada makan di sini juga Abu Bakar Siddiq sering menjadi imam ketika beliau menjadi khalifah di kota Madinah itu. Jadi ada tiga kawasan Bapak Ibu ya yang merupakan tempat-tempat sejarah yang ada di kawasan ini. Yang pertama ada Masjid Sayyidina Ali, kemudian ada Masjid Abu Bakar dan Masjid Gumamah. Gumamah tadi apa Bapak Ibu? Gumpalan. Itu Bapak Ibu sejarah daripada masjid ini.